Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Hari ini Jumat 12 November 2021. Saya Pendeta Pipi Wonsari akan membawa kita bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh kembali di hari yang baru ini. Kami boleh dibangunkan dari istirahat tidur kami, dan kembali kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, di dalam kehidupan kami hari ini, kami jemaat-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas firman Tuhan Kolose pasal 2 ayat 6-15. Demikian firman Tuhan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikian firman Tuhan. Salam, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya boleh mengalami pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus dengan iman, untuk kita terus hidup di dalam Dia. Dan ini juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ayat yang ke-6 dan yang ke-7 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose bahwa mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu mereka harus hidup tetap di dalam Tuhan, berakar, dibangun, bertambah teguh dalam iman dan melimpah dalam syukur. Karena dengan tetap berakar di dalam Kristus, harus hidup di dalam Kristus, dapat menghindari mereka dari ajaran-ajaran palsu atau ajaran sesat pada masa itu yang terjadi di Asia Kecil pada waktu itu, yang dapat mengombang-ambingkan oleh berbagai macam paham-paham
mengombang-ambingkan iman dan percaya. Pada ayat yang ke-8, di sana dikatakan, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Paulus menegaskan bahwa ketika mereka telah menerima Kristus Yesus, tetap tinggal di dalam Yesus, akan memiliki akar iman, sehingga mengalami pertumbuhan iman. Mereka harus menjalani hidup mereka di dalam Tuhan. Dan ketika mereka menerima Dia, ada ucapan syukur dan sukacita di dalam hati mereka, di dalam bimbingan dan kasih karunia Tuhan dalam Roh Kudus. Misalnya sebagaimana sebatang pohon memiliki akar-akar yang menahannya dan memberikan sari makanan kepadanya, demikian juga kita telah berakar di dalam Kristus. Sebagaimana sebuah bangunan dibangun di atas pondasi, demikian juga kita telah dibangun di atas Kristus. Sebagaimana perkataan saksi yang dapat dipercaya diteguhkan sebagai kesaksian yang benar di pengadilan, demikian juga kita telah diteguhkan dalam iman. Karena itu kita harus berlimpah dalam iman. Tidak ada tempat bagi keyakinan yang setengah-setengah. Dan suatu jemaat yang benar-benar berakar dan dibangun di dalam Dia dan diteguhkan dalam iman tentunya akan memiliki banyak hal dalam ucapan syukur yang melimpah di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu tetap dalam iman percaya. Sebagaimana firman Tuhan, yaitu kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus, tetap teguh, kuat, kokoh, berjalan bersama dengan Kristus. Karena akar, bangunan, keteguhan hanya di dalam Kristus akan memampukan menguatkan orang percaya tetap setia taat kepada Allah yang kekal, kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada firman Tuhan. Dan ketika diterpa angin kesulitan, keputusasaan, ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan, menggoyahkan iman percaya, pohon yang akarnya kuat dalam iman pada Kristus tidak akan tergoyahkan. Akan dapat menguatkan orang percaya bahwa Kristus yang telah mati di kayu salib bangkit dari orang mati. Kita bisa baca pada ayat 12 dan 14. Kristus memberi janji keselamatan, anugerah, pengampunan, pemulihan, bahkan hidup baru di dalam Tuhan, di dalam Kristus. Kepenuhan di dalam Kristus, dan tidak ada yang dapat menggoyahkan iman orang percaya untuk tetap setia kepada ajaran, perintah, firman Tuhan, dan percaya dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Bahkan hidupnya boleh menjadi berkat, dan ucapan syukur boleh dinyatakan dalam kehidupannya, dinaikkan kepada Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam persekutuan yang kuat dan kokoh, untuk bertumbuh dan berbuah dalam pertumbuhan rohani orang percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Biarlah hidup kita boleh satu di dalam Kristus, dalam kepenuhan hidup di dalam Kristus, sehingga boleh bertumbuh jadi jemaat yang dewasa, takut akan Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam iman kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, yang menguatkan iman percaya, kiranya untuk dapat bertumbuh dan berbuah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Hari ini kami serahkan kehidupan kami, aktivitas, pekerjaan, bahkan rencana kami kepadamu ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati, melindungi, dan biarlah kehidupan kami boleh diberkati dan menjadi berkat. Berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah dapat berlalu ya Tuhan, dan terjaga imunitas tubuh yang kuat dan baik bagi kami. Dan pelihara kami dengan kasih karunia dan perlindungan di dalam kuasa Roh Kudus. Saya berdoa bagi gereja GKI Hosana Puruk Cahu dalam penata layanan gereja. Kiranya Tuhan menyertai segenap pelayanan yang dilakukan, diberikan. Biarlah juga Engkau memberkati para pelayan Tuhan, pendeta, penatua dan diakon, serta jemaat yang ambil bagian dalam tugas dan pelayanan, serta mendukung segenap pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja dalam segala hal. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Berdoa kiranya, ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh warga jemaat, jaga dan pelihara mereka di dalam kuasa kasih karunia Tuhan. Engkau juga hadir memberikan damai sejahtera, sukacita, dan berkat dalam kehidupan baik keluarga maupun rumah tangga, pribadi, usaha dan pekerjaan pun senantiasa diberkati, berlimpah berkat yang diterima dan dinyatakan dengan berlimpah syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu ya Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.